Shalom buat semua orang percaya dan semua yang menyaksikan BIC, kiranya senantiasa diberkati Tuhan dalam keadaan sehat selalu. Kita akan berdoa. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau teduhkan hati kami, pikiran kami yang bergejolak, supaya kami boleh menyaksikan, mendengar, dan kami boleh dilawat firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, pengertian yang benar. Bahkan di balik firman-Mu ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Injil Matius, Injil yang sangat kental dengan warna Yudaism dibandingkan Injil-Injil yang lain, di mana sang penulis berusaha menampilkan kisah-kisah Yesus baik dalam silsilah umat Allah atau bangsa Israel maupun dalam perjalanan kehidupan Yesus dalam tugas Mesiasnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang semuanya memenuhi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang dipercayai oleh orang Yahudi sebagai kitab sucinya, dan di kemudian hari, di kemudian waktu menjadi bagian dari kitab suci orang Kristen yang disebut dengan Alkitab. Sekalipun di sisi lain Yesus seolah-olah memberikan kesan menentang, bahkan merubah ataupun memaknai lebih jauh dari sekedar apa yang ada dalam tradisi-tradisi hukum yang dipegang oleh orang Yahudi. Itu bisa dilihat dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, 33 dan 34, 38 dan 39. Mengapa demikian? Sebab bukankah hukum Taurat adalah jalan untuk mendatangkan Yesus? Itu sebabnya sebagai anak Allah berarti dia berkuasa atas hukum dan tradisi Yahudi. Dan kisah ini diawali dengan ajakan Yesus kepada Matius untuk menjadi talmidin atau hawariun, dalam bahasa Arab menjadi murid, dengan sebuah kalimat yang diucapkan
Akolo teho moi. Ikutlah aku. Dalam pengertian lain, datanglah kepada aku. Panggilan khusus atau ajakan khusus ini untuk mengikuti, tentu dalam hal melayani, menemani, menjadi murid, sehingga bersifat ada satu kesatuan antara guru yang memanggil dan murid yang dipanggil. Yesus juga dianggap sebagai rabi. Dalam ayat yang kita baca, ayat 11, orang Farisi juga menyebutkan dia sebagai rabi. Tis didaskalos humon. Ketika orang-orang rabi Yahudi itu mengucapkan kepada murid-muridnya, mengapa gurumu? Ada apa dengan guru kamu? Gitu, kira-kira seperti itu. Pertanyaan ini bersifat melecehkan sesungguhnya. Seolah-olah ingin berkata, masakan seorang guru, seorang rabi, seorang alim ulama Yahudi tidak punya pemahaman yang benar. Sebab di sisi lain bagi orang Yahudi menganggap Matius itu pemungut cukai, bukan saja mengkhianati bangsanya, tapi juga memeras bangsanya sendiri. Bahkan menaikkan pungutan yang ditagihnya. Mungkin kalau dibahasakan lain kasarnya seperti peliharaan penjajah Roma lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga sangat-sangat direndahkan. Bahkan di ayat 10 disejajarkan dengan orang pendosa yang tidak mengenal Tuhan, menjadi musuh orang Farisi yang mewakili dewan agama Yahudi yang sangat terhormat kala itu. Sehingga apa yang dilakukan ketika Yesus bercakap dengan Matius dengan berkata, aku loteho moi, ikutlah aku. Oleh orang-orang Farisi, atau saya boleh bahasakan kelompok mayoritas yang menguasai di dewan agama atau Sanhedrin, yang menganggap dirinya mungkin sesuatu yang suci, yang lebih layak, lebih berharga, sehingga dianggap perbuatan itu bertentangan dengan tradisi yang adalah hukum Yahudi. Tentu hal itu dianggap menjadi batu sandungan di mana orang-orang Farisi atau ulama-ulama Yahudi menganggap antara ritual keagamaan dan makan bersama dalam ayat 11 ya merupakan bagian dari praktek keagamaan yang sangat penting dan tidak terpisahkan kedua-duanya. Itu sebabnya perbuatan Yesus dianggap oleh guru-guru Yahudi menimbulkan persoalan besar dalam kacamata atau perspektif agama Yahudi. Dasar inilah kemudian Yesus mengucapkan perkataan yang sangat pedas, menghantam balik dengan sindiran yang keras dan sangat tajam. Bahkan ulama Yahudi ini dipermalukan di depan umum dengan kalimat sederhana. Hanya satu kata, di. Kata di itu diterjemahkan jadi. Tapi sesungguhnya kata di, kata jadi itu memiliki makna, kalau dikalimatkan, Yesus mungkin katakan, kalian yang merasa hebat sebagai guru-guru agama Yahudi, ternyata kalian terlalu picik. Kalian menganggap kalian lebih layak dari orang-orang lain. Dan itu yang kita lihat sekarang. Banyak terjadi. Seolah-olah atas nama Tuhan bisa melakukan segala hal semena-mena, bahkan melanggar hukum. Seolah-olah merasa lebih suci dari orang lain, merasa lebih benar dari agama yang lain. Karena dianggap seorang tokoh, seorang panutan. Tapi sesungguhnya kata di, jadi,
Kalian merasa kalian hebat, tapi ternyata kalian terlalu picik. Yesus tahu bahwa seorang orang Farisi merasa dirinya berilmu sebagai ahli agama, ahli hukum, sehingga disebut ahlul kitab. Orang-orang yang ahli kitab, yang hebat bicara agamanya, ditakuti berhak menjatuhi hukuman berdasarkan hukum-hukum agama kepada orang-orang Yahudi, apalagi masyarakat kecil yang miskin kala itu. Tapi sesungguhnya orang Farisi tidak tahu Yesus ini sumber dari seluruh ilmu pengetahuan, baik di surga maupun di bumi. Itu sebabnya Salomo mengatakan Yesus itu adalah hikmat Allah. Sebagaimana dalam Amsal 30 ayat 3 dan 4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Juga tidak lamat hokmah. Lamat hokmah ku pelajari. Juga tidak ku ketahui hikmat itu, sehingga tidak dapat daat, tidak dapat ku kenal, tidak dapat ku tahu, tidak dapat ku mengerti pengetahuan tentang Tuhan itu, tentang yang Maha Kudus. Bisa dibandingkan dengan Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bahkan Salomo mengatakan me Allah samaim, siapakah yang naik ke sorga lalu turun. Itu bisa dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 13. Mari kita lihat, menyimak di sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dalam frasa ini sejajar dengan Yohanes 3 ayat 13. Bagaimana orang bisa mengerti, memahami kata Salomo di sana? Bagaimana orang bisa mengerti? Juga tidak kupelajari hikmat, tidak mengetahui. Sebab Paulus berkata, Yesus adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Sebagaimana Amsal katakan, Salomo katakan, layanalah daat, tidak ku kenal, tidak ku mengerti Tuhan itu karena tersembunyi, rahasia. Kecuali ada hikmat Allah untuk memahami rahasia Allah. Dan hikmat itu Yesus. Hikmat itu sudah ada. Bayangkan orang-orang ahli Taurat itu menganggap paling cerdas, paling pintar. Padahal nenek moyang mereka Salomo saja mengatakan, tanpa hikmat aku tidak bisa mengerti. Sebab Allah itu tersembunyi, misteri, rahasia. Siapakah yang bisa naik? Siapakah yang bisa turun? Yang kemudian dikutip oleh Yohanes tadi yang sudah kita dengar. Hanya Dia. Dialah hikmat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tuh. Dialah hikmat, sumber pengetahuan. Orang-orang yang merasa hebat, pahala ahli Farisi seolah-olah mengerti hebat luar biasa. Dia lupa, dia sedang berhadapan dengan sang hikmat ini. Mungkin dia juga tidak mengerti. Salomo punya tulisan dalam pasal 30 itu. Mungkin mereka baca tapi sekedar baca. Mereka tidak mengerti bahwa di hadapan mereka sang hikmat itu. Kan kita contoh lah, kita tidak mungkin bicara ya, karena itu
Mari kita hati-hati di media, di dalam berkata-kata, di dalam berbicara. Jangan menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Mari kita punya kerendahan hati. Apalagi kalau kita dianggap seorang tokoh agama, seorang ulama, apakah ulama Kristen, apakah ulama Islam dan ulama agama lainnya. Mari kita tutur kata lebih wise, lebih bijaksana. Sehingga umat, orang lain mendengar merasa ada kesejukan. Ada makna yang bisa disampaikan yang sangat berarti. Sehingga Yesus melanjutkan ucapannya. Kita kembali kepada pembacaan di dalam Matius tadi. Dia melanjutkan pembacaannya, masih ayat 13. Dikatakan di sana, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Poreomai, pergilah, seperti dia mengusir. Mengandung makna dengan tujuan, tentu ada tujuan. Mantano, pelajari. Kan ini yang dia suruh ini kan ahli-ahli Taurat. Bersifat paradoks. Umumnya yang disuruh belajar itu murid. Sedangkan yang disuruh Yesus itu untuk belajar lagi, menerima pelajaran adalah para alim ulama, guru-guru Yahudi. Apalagi yang disuruh pelajari kembali itu adalah tis. Kata tis itu adalah kata ganti dalam kalimat firman ini. Yang merujuk kepada Bapaknya Yesus, sebagaimana yang diinginkannya adalah dalam kata telo, yang ku kehendaki. Memutuskan dan bukan keegoisan ulama Yahudi. Eimi adalah, ini yang intinya yang Yesus ingin sampaikan. Bayangkan dia suruh belajar dulu lah. Padahal ini seorang guru-guru yang dihormati di kalangan orang Yahudi, yang menganggap ilmunya hebat-hebat. Yesus bilang belajar dulu. Belajar. Sebab yang Bapa kehendaki lewat firman yang disuruh Yesus untuk para ahli Taurat itu pelajari. Yang dikehendaki, yang diputuskan, yang memutuskan itu bukan keegoisan ulama Yahudi. Eimi adalah apa itu? Eleos, belas kasihan. Ini intinya. Buat apa kita hebat tapi kita sombong? Kesombongan itu akan menghancurkan kehebatan kita. Buat apa kita menganggap kita paling luar biasa, tapi kita tidak punya belas kasihan. Belas kasihan itu memiliki kasih, rasa iba, tenggang rasa di antara sesama. Kita tidak. Sesama ulama baku hantam, sesama pendeta baku hantam. Coba. Tidak ada belas kasihan. Eleos telu. Belas kasihan yang dikehendaki Tuhan. Rasa iba yang dikehendaki Tuhan. Tenggang rasa hilang. Mudah-mudahan dengan pandemi ini membuat kita lebih lagi punya rasa belas kasihan. Iya. Kata elos, belas kasihan, itu dialihbahasakan oleh Yesus yang bersumber dari Hosea 6 ayat 6 dari kata chesed. Chesed, kasih setianya yang dinyatakan kepada umatnya. Sebagaimana ungkapan pemazmur dalam pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuh, kasih setianya. Chesed,
Bukan karena upaya manusia dengan segala ritual, praktek keagamaan seperti kurban persembahan dan lain-lain yang menentukan hidup manusia yang berdosa menjadi kudus. Bukan ritual. Tapi karena kasih setia Tuhan. Sebagaimana dalam kalimat selanjutnya dia berkata, dan bukan karena tusia, persembahan, kurban bakaran, kurban sembelian yang dibuat manusia, sekalipun itu sifatnya baik, tapi yang terpenting adalah hesed, eleos, kasih setia. Sebab karena kasih setia itulah kita diampuni. Amin. Karena kasih setia Tuhan itu kita diselamatkan. Karena kasih setia kita dilayakan. Siapa kita? Belas kasihan dan keadilan serta kesalehan. Itu semua di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Celakalah kamu, baros nomos, tetapi yang penting dalam hukum Taurat, epeimi, justru itu yang kamu abaikan, kamu tinggalkan, kamu hapus. Padahal itu yang penting. Krisis, kai eleos, keadilan dan belas kasihan yang dari Allah, rahmatnya, itu yang penting. Dengan keadaan sekarang, apa yang kita mau tunjukkan? Siapa yang bisa berdiri tegap dan merasa paling hebat? Biarlah keadaan ini menyadarkan kita. Sebab Yesus tegur itu bukan kepada umat, kepada tokoh-tokoh dia tegur. Bahkan dia katakan, celakalah kamu, yang penting, yang terpenting justru kalian abaikan. Kita tidak. Yang penting memuaskan keinginan hawa nafsu, melontarkan dengan kata-kata yang menghakimi. Inilah yang ingin disampaikan Yesus kepada orang Farisi yang menganggap hebat karena terpandang sebagai ulama Yahudi, yang merasa dirinya mengerti seluruh isi kitab suci. Ternyata sekalipun dalam Hosea 6 pasal 6 ayat 6 sudah kita akan baca nanti, tetapi tetap saja sulit dipahami secara benar. Sebab hati mereka penuh dengan kesombongan, mata mereka memandang dengan penuh keangkuhan, dan merasa paling kudus sehingga berhak menghina orang yang dianggap berdosa. Mari kita orang percaya, ketika kita dengar, kita menyaksikan ini, biarlah Tuhan menyadarkan kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita benar-benar memiliki belas kasihan. Karena itu tidak ada kemampuan manusia untuk dapat hidup benar kecuali Tuhan yang memampukan itu. Di tengah-tengah kebingungan dan salah tingkah para ulama Yahudi, sepertinya mereka dipermalukan dengan ucapan Yesus, tapi justru Yesus menutup dengan kalimat yang sangat tegas dan memperjelas keadaan hidup mereka sesungguhnya. Apa itu? Juga termasuk kelompok pemungut cukai yang dianggap orang berdosa oleh para guru-guru Yahudi, orang-orang Farisi yang menganggap dirinya suci. Dalam kalimat ayat 13 dia katakan di sana, Erhomai okaleo, aku datang, aku mendapatkan, bukan memanggil orang dikaios, orang benar. Bukan orang saleh, orang yang menganggap orang yang suci. Melainkan hamartolos, orang yang berdosa.
orang yang merasa tidak layak, orang yang merasa mungkin dikucilkan, dianggap sebelah mata oleh orang lain, bahwa bukan hanya pemungut cukai orang berdosa, tetapi sesungguhnya Yesus ingin katakan, kalian pun hai orang-orang Farisi juga orang berdosa, karena kalian ada di bawah hukum Musa yang membutuhkan belas kasihan Allah yang bertumpuk pada Yesus. Roma 3 ayat 21, ayat 22 dan 28. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dikatakan di sana dengan begitu jelas, karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Luar biasa. Dengan begitu tegas Yesus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa respon Matius sebagai pemungut cukai yang disejajarkan dengan orang berdosa oleh orang Farisi? Ayat 9c, mari kita lihat di sana. Ikutlah aku, kata Yesus, maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Itu sikap orang percaya. Ketika ditegur, ketika dinasihati, dia menyadari itu, kemudian dia melangkah mengikuti Yesus. Ada dua respon. Di mana kita berdiri? Respon kedua, para alim ulama Yahudi, orang Farisi, yang menganggap dirinya suci. Dalam ayat 11b mereka berkata, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sikap yang merendahkan. Mari kita renungkan, kita berdiri dalam sikap yang mana? Apakah kita mungkin merasa tidak seperti orang lain, tapi kita memiliki sikap sebagai orang percaya. Ketika ditegur, ketika dinasihati, ketika diingatkan, kita tidak marah, tapi kemudian kita berubah, mengambil langkah mengikuti Yesus. Atau kita meresponi seperti sikap orang Farisi, hanya bisa menghina orang, hanya bisa merendahkan orang, hanya bisa merasa lebih hebat daripada orang lain. Allah yubarik lakum. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat firman-Mu kami boleh diteguhkan, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa tidak ada ketidakmampuan manusia untuk dapat hidup benar kecuali oleh kasih setia-Mu Tuhan yang membuat kami boleh dibenarkan. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan ada dua sikap. Apakah kami memiliki sikap sebagai orang percaya, sekalipun dianggap kelompok kecil, kelompok minoritas, tetapi kami melangkah mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus? Atau apakah kami berada dalam sikap sebagai sikap para orang Farisi yang merendahkan orang lain karena merasa lebih hebat, merasa lebih kudus, namun sesungguhnya dengan begitu lantang Yesus katakan bahwa hanya melalui Dia, kasih karunia itulah setiap manusia dapat dilayakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.